lepaskan, Kaulah dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan dari awal, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Uberemo hilas mataniaga, Mahidopan lupion dia, Sai tiok tanganku, Ai odo Tuhan, aku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Pandanglah tanganku, jangan Kaulah harapan dalam hidupku. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelagi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelagi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelagi
segala yang kau izinkan terjadi dalam hidup, pastilah mendatangkan kebaikan. Kau sangat mengerti, kau sangat tahu apa yang terbaik bagi kami. Yang pasti, kami tidak pernah mengalami pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Terima kasih. Engkau pasti memberikan Roh Kudus kepada orang yang membutuhkan. Engkau tak pernah memberikan beracun pada orang yang bertakwa. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya. Oh, semuanya adalah cara-caramu untuk menyempurnakan kami. Terima kasih. Dengan sengaja, kadang-kadang Engkau menyembunyikannya dari kami, supaya kami tetap hati kami terpaut kepadamu, tidak pernah melepaskan diri kami dari Engkau. Terima kasih. Langit pasti muncul, janjimu pasti digenapi. Perkataan-perkataan tidak ada satupun yang tidak Engkau temui. Terima kasih. Kemanakah kami dapat pergi menjauh? Mana saja kami, dalam kondisi apapun kami, dalam keadaan apapun yang kau izinkan, jalan-jalan yang kami lalui, tetap kami melihat ada tangan di sana, ada kedaulatan di sana. Terima kasih. Kami bersyukur dapat mengenal. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom semua, selamat pagi. Pagi. Shalom, selamat pagi. Siapakah yang belum muncul di sini? Seperti biasanya. Michelle. Siapa lagi? Henny. Henny Radio. Kenapa dirimu Hen? Sehatkah Henny? Mak Michelle muncul jam 5. Mungkin lagi pertempuran pagi hari. Enggak ya? Karena katanya pejuang subuh. Kenapa harus jadi pejuang subuh? Baik. Henny? Sehatkah Henny? Kamu masih dipersilahkan masuk di Zoom ini. Baik. Adakah di antara saudara yang mau cerita pagi ini? Ayo, silahkan. Ada yang mau cerita? Pengalaman? Tadi yang pertama muncul itu Gloria Sitorus. Pertama ya. Tapi sekarang jadi di bawah karena videonya nggak tampil ya. Kalau tampil dari awal itu pasti di atas. Oke, baik.
Ada yang mau cerita? Silakan. Pak Dedi, gimana kabarnya di Medan? Kabar sehat, Pak. Ada apa yang dialami hari-hari ini? Ya seperti biasa, Masih setiap hari berdagang. Dari siang sampai malam. sampai nggak bisa merenungkan Tuhan kah? Kalau berdagang terus. Ya sebenarnya bisa, tapi terkadang terganggu konsentrasi. Karena kan posisi itu di warkop ya. Iya, maksud saya kan nggak terus berdagang. Maksud saya ada yang direnungkan. Senin sampai Sabtu, Pak. Maksud saya waktu berdagang itu kan ada kesempatan untuk merenungkan apa sih, apa nih yang lagi highlight-nya Tuhan nih. Kan pasti dari tiba-tiba dari perenungan kita gitu kan. Apa sih? Nah, itu jenisnya mendengar suara Tuhan setiap hari, setiap saat. Gitu. Kalau hati kita ada, kalau kita sudah dirampas. Jadi tubuh kita ini tidak masalah ada di mana. Mau penganiayaan kah, mau apakah, itu bukan itu esensinya perjalanan kita. Bukan masalah orang aniaya kita, orang apa, kita lagi sibuk, bukan. Lagi kita sesibuk apapun gitu, sesibuk apapun. Kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Sesibuk apapun. Karena kan Tuhan kan tepat ada di dalam kita. Waktu kita sangat sibuk sekalipun, dia kan ikut sibuk bantu kita masak kan misalnya. Percaya kan sudah? Dia di dalam kita. Dia kan bukan di luar kita kan. Arti kedatangan Tuhan yang kedua kan dia tepat hidup berinkarnasi dalam kita. Menjelma. Blended. Nah, kata lebih kerennya lagi blended kan. Kan itu kan tujuan kita. Jadi kita dikasih anugerah kan untuk bisa seperti yang kita pikirkan. Hanya saja ketika itu juga kita diizinkan ditinggalkan oleh dia. Ditinggalkan dalam arti dia emang kemana? Saudara pikir, emang kalau dia meninggalkan kita kemana? Bukankah dia memenuhi seluruh bumi ini? Dia hanya menarik sedikit dari kekuatan pengaruhnya. Tujuan Tuhan menjadi manusia, salah satunya adalah supaya kita tidak dikuasai oleh keilahiannya. Salah satunya. Karena kan kalau keilahiannya ini, kalau misalnya hadirat Tuhan, kuat kita rasakan. Itu kan kalau sampai kuat kita rasakan, kan pasti kita menghentikan segala sesuatu. Pastikan kita tidak kita tidak terpikir lagi dunia ini kalau pengaruh keilahiannya kuat. Kita rela meninggalkan apa saja. Meninggalkan pekerjaan kita. Meninggalkan apa saja gitu. Kesibukan kita, perhatian kita, apa saja.
karena memang kita merasakan kuat. Tetapi ketika dia berubah tanpa keilahiannya, artinya tanpa hadiratnya, apakah dia tidak ada di dalam kita? Ada kan? Cuman dia mengurangi supaya begini. Supaya pada akhirnya kita itu benar-benar memilih dia dengan kerelaan hati kita. Jadi itu akan dipakai bergantian. Itulah maknanya. Jadi begini saudara. Berulang kali katakan kepada saudara begini. Allah itu dengan berbagai macam cara. Kenapa sih kita itu harus rasanya kok? Bukankah harusnya ketika kita mengetahui kebenaran bahwa tujuan kita adalah Bukit Sion. Bukankah harusnya kita sudah langsung aja bisa lompat di sana, just be there gitu. Tetapi kenapa kita masih diizinkan seperti hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang kita pikir kita sudah lewat. Ternyata masih kita alami juga gitu. Kenapa sih rasanya kok Allah ini kayaknya terlalu ngurusin seluruh hidup kita gitu. Sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa rasanya. Pernahkah saudara merenungkan seperti itu? Harusnya kan ya sudah lah, indah saja. Tapi ternyata kenapa masih ada hal-hal yang demikian? Itulah perjalanan, saudara. Sampai akhirnya, saudara, kita akan menemukan. Jadi selain kita mengenali Tuhan yang ada di dalam kita, mengenali esensinya Tuhan yang Maha Kuasa itu yang ada di dalam kita, kita juga mesti mengenali diri kita sendiri. Dengan diizinkannya berbagai peristiwa dalam hidup kita. Tadinya kita mungkin sudah lewat dari situ. Rasanya tidak ada lagi yang di dalam pikiran kita selain Tuhan. Rasanya kan begitu. Rasanya hati kita terpaut 100% kepada Tuhan. Rasanya kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Tetapi kenapa hari berikutnya kita melihat seperti itu tidak ada semua? Lalu kita menjadi murung, lalu kita menjadi tidak bersukacita seperti yang kemarin. Itu adalah supaya kita mengenali diri kita sendiri. Sampai pada akhirnya kita itu tepat, saudara, kita merasakan seperti itu, saudara. Tidak ada orang dalam beberapa hari ini, saudara, saya itu nggak tahu apa gitu ya, tiba-tiba deg. Ada berkali-kali gitu. Saya habis sharing dengan teman gitu kan, sharing. Terus setelah itu ada satu, kenapa ya? Saya tahu saudara itu seperti ada yang mau diingatkan dia, tapi saya nggak ngerti. Jadi kadang sepanjang hari itu saya bertanya-tanya gitu. Ada dalam satu hari itu ada 2 kali peristiwa kayak gitu. Saya selalu bertanya-tanya gitu. Apa ini ya Tuhan?
apa yang mau engkau beritahukan atau apa yang mau aku jalani. Gitu. Ingat, kalau kita sudah sampai mengenal dia bukan tentang apa keadaannya, atau misalnya begini, dia berfirman kepada kita, engkau adalah biji mataku. Atau yang tertinggi, dia kasih kita pengertian, engkau adalah istriku misalnya. Artinya kan kalau istri kan suami tidak lengkap tanpa istri. Itu kan sudah boleh dikatakan itu adalah tingkat tertinggi yang akan kita capai. Kan itu kan Bukit Sion. Kemarin kita sudah dapat pengertian bagaimana bahwa tujuan kita adalah Tuhan, kedalaman hatinya, sementara dia juga punya tujuan. Kedalaman hati kita. Kita sudah dapat pengertian itu. Rasanya kita sudah rela mempersembahkan. Rasanya kita sudah rela disuruh kemana aja kita akan pergi. Rasanya apa saja yang diminta dari kita akan berikan. Bahkan nyawa kita berikan kepada dia. Lalu ada perasaan yang besoknya atau lusanya. Kenapa sepertinya semua itu tidak ada lagi? Saudara, ketika dia mengatakan hal-hal yang tinggi tentang kita, itu rasanya kita itu, wow, nggak ada lagi yang lain. Tetapi ketika perkataan yang seperti itu diambil dari kita, dengan dia tegur kita, dengan perkataan, siapa bilang kamu istriku? Lalu kita diperhadapkan, dia lihat, dia perhatikan, dia perlihatkan, ini loh kamu. Dia mungkin seperti memperhadapkan orang kepada kita. Orang yang kita temui. Lalu keluarlah istilahnya diri kita yang lama. Ketika dia munculkan diri kita yang lama. Dengan kondisi ketika kita diperhadapkan seperti itu. Dia akan lihat. Dia lihat gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekaligus dia mau kita memperhatikan kondisi seperti itu. Makanya dalam kondisi apa saja, bukan masalah kita itu, intinya bukan masalah kita rela meninggalkan apapun demi dia. Kita rela duduk di kaki Tuhan. Jadi duduk di kaki Tuhan ini bukan kita menghabiskan berdiam diri, berdoa, masuk ke kamar. Karena dulu itu sudah pikiran saya begitu. Saya 24 jam di menara. Saya tidak perlu memusingkan masalah penghidupan saya karena saya digaji untuk itu. Dan kalau bertahan dengan kondisi seperti itu, saya pasti mendapatkan hal yang lebih lagi. Dan saya bisa tetap ada di 24 jam. Tapi apakah saya menemukan Tuhan yang sesungguhnya di sana? Tidak. Lalu ketika dia berfirman harus keluar.
butuh waktu 3 tahunan baru saya bisa keluar. Itu pun keluarnya enggak murni, masih numpang dengan yang lain. Akhirnya saya menemukan teman-teman yang lain ternyata mengalami hal yang sama. Kembali lagi ke yang lama. Kembali lagi dengan cara yang lama. Jadi dibiarkan hidup masing-masing. Tetapi apakah ketika sudah keluar, lalu ternyata hati saya sudah melekat sepenuhnya? Waktu membuktikan tidak demikian. Dalam pencarian, saya mulai menemukan yang namanya mendengar suara Tuhan itu. Ingat 2006, kita diajar di Batam tentang mendengarkan suara Tuhan. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Ada perjalanan yang panjang. Mulai masuk dalam kondisi mulai bisa melayani orang, mendoakan orang. Wah, hal-hal yang supranatural rasanya ketika saya mendengarkan perkataan. Kalau hatimu tetap melekat kepadaku, maka aku akan membawa engkau. Bahkan aku akan mengutus engkau ke orang-orang penting. Maka sampai waktu itu, saya membayangkan diri saya itu ada di depan para petinggi-petinggi negara ini. Dan saya bisa membayangkan bagaimana ketika saya buka mulut, Tuhan yang berbicara. Dan itu kuat, perasaan itu. Ketika keliling, karena kita diberikan Sumatera. Itu rasanya, wow, perjalanan akan keliling gitu. Ketika ada teman-teman di Jambi gitu ya. Saya dalam hati, kapan ya Tuhan bawa ke Jambi? Tempat-tempat lain. Ketika kita pelayanan ke Medan, ada rencana mau ke Kota Cane gitu. Ada iparnya Pak Dedi. Karena sudah dekat juga ke sana. Waktu kita pelayanan kemarin di mana itu? Daerah mana yang sana itu? Saudara, dalam setiap kondisi itu, saudara, ada yang ingin Tuhan lihat dari kita, tetapi sebetulnya lebihnya itu adalah ada yang ingin kita lihat dalam diri kita. Supaya kita menyadari, ini loh kamu. Tapi waktu dia menyatakan ini kamu, dia minta gini loh. Dalam penghakimannya dia itu, esensinya itu supaya dia mendapatkan hati kita. Itu esensinya. Tapi memang ketika diperhadapkan kepada kita, kadang kita malu dengan diri kita. Ternyata masih seperti ini ya. Kita melihat kerapuhan kita. Tapi dia nggak mau kita jadi seperti itu karena dia mau melihat dirinya yang kuat itu di dalam kita. Dirinya yang tidak tergoncangkan itu di dalam kita. Makanya saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Ada orang pikir ketika Paulus bilang begini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, maka aku akan mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Saudara, itu adalah gagasannya dia. Karena dia menghadapi seperti yang saudara dan saya alami.
Dia pikir itulah segalanya. Ternyata Tuhan bicara kepada kita hari ini bukan itu. Saudara, gagasannya itu menciptakan di dalam pikirannya, mengunci pikirannya sendiri bahwa aku harus mati lebih baik daripada kematian Tuhan Yesus. Saudara, itu yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi dengan dia menerangkan, Paulus begini, Petrus begini, Ayub begini, guru kita begini, siapapun begini. Bukan untuk supaya kita mencapai lebih baik dari situ. Itu hanya menunjukkan begini loh kondisi manusia. Gitu loh. Jadi dengan ditunjukkan begitu, apa sih yang mau engkau capai? Kamu mau lebih baik dari nenek moyangmu? Kamu mau lebih baik dari yang lain? Ketika ada pikiran seperti itu, saudara, ada pikiran ingin lebih baik dari yang lain, maka kembali dia perhadapkan kita, ini loh dirimu loh. Jadi seperti kita dibawa kilas balik lagi. Lalu kita melihat itu ternyata dalam hidup kita. Ketika kita berbicara dengan orang, kelihatan sombongnya, kelihatan seperti menggurui orang lain. Kelihatan seperti ya orang lain tidak ada apa-apanya. Nah, hal ini juga tidak berkenan bagi dia. Dan kita tahu, saudara, dulu kita sudah pernah meninggalkan itu. Tapi kenapa kok masih ada? Kenapa masih muncul? Lalu kita datang lagi. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Itulah namanya makin dalam kita masuk ke dalam kedalaman hatinya itu. Jadi itulah goncangan-goncangan yang terjadi. Itulah gelombang-gelombang yang terjadi dalam hidup kita. Kita berlatih berselancar dalam gelombang itu. Bahkan sampai dikatakan nggak bisa lagi dilalui kecuali ngikut saja di dalamnya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan semua keadaan itu, dia nggak mau kita begini. Oh, karena saya masih begini, jadi saya nggak bisa sungguh-sungguh. Bukan. Itu kan pilihan yang kita buat masing-masing. Ketika masih ada harapan. Ketika saya dengan sombongnya punya pengertian begini. Bahwa saya nggak mau membebani jemaat. Bekerja dan di tengah kesibukan saya tetap saya tunjukkan kepada jemaat. Saya tidak kehilangan sukacita walaupun nggak punya kendaraan, saya tunjukkan kepada jemaat. Saya selalu yang terdahulu. Dan saya rela tidak ngambil apa-apa. Bahkan saya memberikan, boleh dikatakan pada waktu kalau waktu masih pas lagi berhasilnya pekerjaan saya melihat dari segi perpuluhan melebihi teman-teman yang lain.
Tapi itu kan dengan alasan bahwa lihat nih, dengan rela menghinakan diri saya misalnya, menghambakan diri saya. Masih ingat gak awal-awalnya? Ketika saya harus ngepel hasil cucian AC saya di kamar. Dulu dia kan yang sangat menghargai saya ketika saya khotbah di depan mereka. Lalu apakah itu suatu pencapaian? Oh, saya sudah mungkin rendah hati. Tidak. Itulah saudara perjalanan kita. Saudara, disitulah kita belajar. Oh, ternyata dia rela jadi manusia. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi dia menanggalkan semua kemampuan dia. Tetapi dia tidak mengharapkan pujian. Jadi kalau kita berpikir, oh kita itu harus memuji dia, harus menyembah dia. Bukan itu yang tertinggi. Dengan kita rela menerima segala kelemahannya dia. Gimana maksudnya? Itu perkataan itu gimana teman-teman? Kalau mengakui kedaulatan Tuhan saja, iblis pun mengakui. Tetapi kenapa dia nggak dikalah-kalahkan? Kenapa dia belum kalah sekali? Masalah kuasa? Enggak mungkin dia menandingi. Selalu dia begini. Itu kan karena Allah. Itu loh tersembunyi di dalam hatinya iblis. Termasuk dalam hati kita. Makanya dia rela jadi miskin di dalam kita. Ikut miskin di dalam kita. Apakah saudara pikir kalau saudara tidak makan, lalu dia makan? Orang dia blended dengan saudara. Oh, apakah saudara bilang, oh dia kan Allah. Dia kan nggak lapar-lapar gitu. Lah, orang dia jadi manusia kok. Lalu saudara bilang, oh saya sibuk Tuhan. Lalu dengan dia menjadi manusia dalam saudara, melekat dalam saudara, apakah dia nggak sibuk? Dia kan ikut, orang namanya blended, menyatu. Kita mau bilang apa? Berarti dengan kecepatan kita, sesibuk-sibuknya kita itu sampai pikiran kita di situ. Emang Tuhan di mana? Apakah saudara lebih cepat dari Tuhan? Apa saudara lebih cekatan dari Tuhan? Tidak kan? Pasti Tuhan lebih cekatan dari saudara. Bahkan saudara, dia mau kita itu bisa ngikut dia secepat kilat. Tetapi dia telah menghambakan dirinya kepada saudara. Benar saudara. Serendah itulah dia lakukan kepada kita. Saudara berpikir kalau menyatu dengan kita itu tidak tersiksa bagi dia.
Itu satu penderitaan. Makanya saudara, ketika kita terus, karena kita mau mencapai, itulah yang dialami oleh Paulus itu, saudara. Dia penjarakan pikirannya dia. Dengan gagasannya dia. Dia benci iblis mati-matian. Tahu nggak saudara? Dia itu ketika dia penjarakan pikirannya, tanpa sadar dia sedang memenjarakan Tuhan dalam pikiran. Kan dia bilang, hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi saudara, dengan kita itu selalu mengatakan alasan demi dia. Memang saudara, kalau saudara sudah dikeluarkan dari pekerjaan saudara, memang saudara sudah bisa melekat dengan Tuhan. Kan gak bisa. Mana bisa saudara. Saudara mungkin, oh ada beban, oh masih masalah, istri saudara, anak saudara. Memang kalau mereka sudah berhenti main game, terus mereka mau main apa? Apakah saudara sudah punya waktu untuk kasih dia permainan apa gitu? Selain itu, apa saudara siap menemani dia 24 jam? Itulah semua keinginan kita yang kalau kita pikir, kalau kita sudah capai, sudah wah. Atau kita nggak punya uang untuk pelayanan. Apakah dengan kita punya uang seabrek-abrek gitu untuk pelayanan? Terus, apakah kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan? Untuk apa? Disitulah perjalanan bangsa Israel yang putar-putar terus itu semua. Ingat terus mereka ke belakang. Tentang enaknya daging yang di Mesir. Kenapa sih mereka harus, bayangkan lagi haus-hausnya gitu. Tiba-tiba ketemu air. Airnya pahit. Saudara, penderitaan yang orang Israel itu alami, yang katanya umat Tuhan itu, yang dijanjikan tanah perjanjian itu, saudara. Bayangkan semuanya mati di padang gurun. Apa sih yang Tuhan harapkan sih? Udahlah, kita sudah kan Tuhan nikmati, sudahlah apa sih? Kenapa sih mesti susah-susah kayak gitu? 40 tahun ya. Dan 40 tahun pun hasilnya nggak ada. 2 yang masuk. Padahal saudara Yosua itu, bayangkan dia nunggu terus di depan kemahnya Musa. Kemah pertemuan. Begitu naik ke gunung, dia tunggu di dekat pertengahan itu. Karena nggak boleh dia ke sana. Bayangkan pelajaran yang diperoleh oleh Yosua. Dia tanya sama Musa, Pak Musa tadi ngalamin apa di sana? Pasti kan dia yang duluan yang tahu ceritanya. Tapi apakah dia benar-benar sudah mengenal ketika datang panglima bala tentara Tuhan? Itu pengalaman pertama kali ketika Musa sudah pergi. Pasti saudara, Musa sudah cerita hal-hal yang supranatural kepada dia. Tetapi ketika dia mengalami sendiri, itu pengalaman pribadinya yang berbeda dengan pengalaman Musa. Yosua dan Musa berbeda.
Yosua tidak naik ke atas gunung. Tidak berhadapan muka dengan muka seperti Musa. Tapi firman Tuhan datang kepada dia. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Hambaku Musa telah mati. Saudara, ketika firman Tuhan itu datang kepada Yosua, tahukah saudara? Dia tahu hati Yosua gimana. Karena saudara, Allah itu punya banyak pengalaman dengan orang-orang yang dia percayakan. Bahkan dengan malaikat yang dia percayakan. Dia kasih pesan kepada malaikat. Ini loh pesan yang kamu akan bawa ke bumi. Setelah selesai kamu menyampaikan pesanmu, waktumu cuman ya 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang kamu harus balik. Berapa banyak malaikat utusannya dia yang tertinggal di bumi. Karena apa? Perempuan-perempuan bumi ini cantik-cantik dia lihat. Jadi mereka melanggar batas-batas kekuasaan mereka. Jadi Allah itu punya banyak sekali pengalaman dengan para utusannya, dengan manusia. Waktu dia percayakan dirinya, ternyata semua didapatinya sombong. Makanya dia turun jadi manusia. Setelah sekian waktu lamanya dia berbicara melalui nabi-nabinya. Dia turun ingin menunjukkan kepada kita. Allah bukan sekedar nyuruh. Bukan sekedar ngajar. Tetapi menjadi pengajaran bagi kita. Dia benar-benar menjadi teladan. Oh, apakah dengan itu lalu kita memuji-muji dia gitu, lalu dia senang dengan kita memuji dia? Bukan. Apakah kalau orang tua kita berbuat baik kepada kita, apakah kita itu memuji-muji dia? Oh, bapakku yang baik, bapakku yang ini. Risih kan? Bapak kita kan bilang, ya itu kan sudah tugas bapak. Apa yang diharapkan bapaknya dari kita? Kamu lihat hidup bapak ya, nak? Seperti itulah Allah kita. Kita ini anak, maksudnya ini kita belum berpengalaman. Kita belum pernah punya pengalaman masalah kita mengendalikan emosi kita dan segala macam. Jadi di alam roh juga demikian kitanya. Jadi kalau dia itu menjadi manusia, ini loh kita ini yang gagal ini. Istilahnya begini, saudara. Allah itu menyatu dengan kegagalan kita. Jadi bagi dia nggak ada kegagalan. Tapi dia rela menikmati kegagalan kita. Makanya ketika kita dibawa dalam kondisi itu, dia memberikan kita kekuatan melewatinya. Asal hati kita ada di mana? Terhanyut nggak kita dengan keberhasilan kita? Terhanyutkah kita dengan kesedihan kita? Terhanyutkah kita dengan penganiayaan itu? Ada kalanya diizinkan
Kita itu memang harus nurut seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Tetapi saudara, ketika dia mengangkat kita, kita harus jadi singa dari Yehuda juga. Kalau kita sudah lolos dari satu perkara, dia akan ganti dengan perkara yang lain. Itulah perjalanan kita. Makanya penghakimannya itu adalah bukti esensi daripada kasih. Ketika kita dihakimi, kita sendirian. Kita sendirian, kita nggak punya teman di sana ketika kita dihakimi. Kita jangan minta advice dari orang. Kita dihakimi supaya kita itu mendapatkan esensi daripada Tuhan itu sendiri. Hakikat daripada Tuhan itu kita peroleh. Termasuk kutuk sekalipun. Itu bukan untuk membuat kita itu terkutuk, bukan. Kutukan kepada Adam bukanlah hukuman. Kutukan kepada ular, kepada Hawa. Bukan. Bukan seperti mengerikan seperti yang kita maksud. Bukan. Ketika dikatakan, aku perhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Saudara, Ayub diperhadapkan berkat awalnya. Oh, dia benar memang saleh. Luar biasa dia menjaga semua. Sampai menurut pengakuannya saudara lihat, aku menjaga mata aku tidak melihat, tidak menginginkan. Kalau seperti sekarang kan, begitu sudah kaya, istrinya ada berapa? Selingkuh. Ketika dia dipercayakan kuasa, dia pakai kuasanya untuk otoriter dan sebagainya. Ketika orang-orang memuji dia, Ayub tidak demikian. Tetapi ketika dia diuji, barulah dia lihat. Itu pun iblis yang minta. Karena sebetulnya tujuannya dia ketika mengatakan, engkau lihatkah hambaku Ayub? Tidak ada orang sesaleh dia. Itu tepat saudara, sebetulnya perkataan itu menghunjam ulu hati daripada iblis. Ketika dihunjam gitu saudara, dengan perkataan itu saudara, itu seperti gini, seperti dengan diam-diam ngejek iblis gitu. Dia menurut iblis, maksudmu kan aku kan. Dia bilang, coba kamu usir dia seperti engkau mengusir aku dulu dari surga. Coba. Ketika Ayub mulai Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gimana Ayub? Gimana Blis? Makin parah terjadinya. Ayo kita lihat sama-sama Tuhan. Kata iblis. Mari kita lihat. Saudara, ketika
Istrinya mulai, kutukilah Tuhan. Anak-anaknya mati. Semua meningkat kan? Tiba-tiba badannya dipenuhi dengan korek sampai dia itu garuk dengan beling. Dia berpuasa, dia merendahkan diri. Itu dilihat oleh orang satu kampung. Orang menganggap dia kena kutuk. Pastilah ada dosa yang dilakukan. Tidak berhenti sampai di situ. Yang paling membuat akhirnya Tuhan tampil, tahu nggak apa? Datang 3 orang temannya itu. Itu yang buat dia makin marah. Karena dia gini, karena orang itu mencoba mengajarin dia tentang Tuhan. Kamu ya, bapakmu aja, nggak usah kamu ya, bapakmu aja. Itu nggak pernah berani ngomong sama aku. Itu kalau aku ngomong ya, bapakmu itu tahu nggak? Itu ada di tumpuan kakiku mendengarkan kayak gitu. Udahlah, kamu gak usah cerita tentang Tuhan. Padahal tahu nggak, 3 orang temannya ini itu ikut loh waktu 7 hari nggak ngomong. Ikut mereka merendahkan diri bersama-sama dengan dia. Nggak ngomong. Jadi benar-benar temannya ini ya teman juga. Cuman mereka pun nggak tahu juga tentang Tuhan. Tetapi Ayub ini sudah, dia itu benar-benar setiap hari dia itu menjaga dirinya. Bahkan hadirat Tuhan sangat kuat di dalam dia. Itu yang membuat dia tekun selama ini. Itu yang membuat dia punya keyakinan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia benar di situ. Bayangkan penyertaan Tuhan yang sangat kuat itu di dalam dia. Makanya saudara, ketika muncul itu, wah, sampai dia bilang, sampai dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Itu yang dialami oleh Paulus juga. Dialami oleh Musa. Lebih baik hapus namaku dari kitab kehidupan. Apakah dengan begitu Tuhan sudah tersentuh hatinya dengan Musa kayak gitu? Apakah Tuhan bisa ditaklukkan dengan perkataan seperti itu? Tuhan tetap kekeh dengan pendirian. Dan ternyata Musa itu ketika dia mengenal, Musa itu pikir saudara dia sudah bisa mengalahkan Tuhan dengan keyakinannya itu. Karena Musa berpikir tak ada lagi yang lain. Aku sudah sering nolak, tak ada lagi yang lain. Dia pikir dia bisa memperdaya Tuhan. Cuman dia bilang aja, kamu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa itu tanya terus, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih? Masa sih nggak bisa? Apa yang kurang? Lalu dia mulai deal-dealan. Bukankah selama ini aku nurut terus? Bukankah engkau bilang aku ini lembut? Kan kau yang bilang. Apa sih ruginya bagi engkau aku tidak masuk ke situ?
Masa aku yang mimpin 40 tahun? Kau nggak lihat capekku, Tuhan? Masa nggak bisa sih? Itulah yang tidak diketahui oleh Musa. Yang disembunyikan Tuhan dari Musa. Adalah lebih berguna bagimu jika engkau tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Dia coba berusaha. Ingin mengerti. Oke. Sekarang kamu lihat. Ya, bawa dia ke puncak Gunung Nebo. Kamu lihat sekarang. Saudara, perkataan Firaun kepada Yusuf itu seperti perkataan Tuhan kepada perkataan Bapa kepada anaknya. Sehingga anaknya mengerti. Dan dia selalu mengakui, Bapakku lebih besar daripada aku. Sebetulnya saudara, yang ngomong itu juga adalah Allah itu sendiri yang kita sebut adalah Bapa itu. Itu juga yang ngomong. Karena Tuhan bilang, akulah jalan. Jadi kita tidak boleh pisahkan esensinya, keilahiannya Allah dengan kemanusiaannya dia. Inilah perjalanan kita, saudara. Karena perjalanan kita adalah perjalanan Allah. Sehingga saudara begitu kita lewat. Ketika habis saudara bekerja. Yuk, seperti saya katakan, miliki. Bangun pagi-pagi. Jangan biarkan matamu tertidur begitu saja. Di dalam tidurmu itu pun kamu berjaga-jaga katanya. Ketika engkau sudah capek sekali, ketika engkau sudah habis melayani dia katanya kan. Apakah dia suruh, oke sekarang begitu pulang dari ladang katanya. Oke sekarang kamu udah capek ya. Sekarang kasih makan untuk saya. Kalau udah capek, biarlah kau berkata, kami hanyalah hamba yang melakukan apa yang kami tugaskan. Apa yang ditugaskan kepada kami. Lalu ketika kita diangkat pada posisi tertentu, nah dia lihat lagi hati kita. Kalau dia saja berjaga-jaga terus atas hidup kita, kita bisa berdoa sama dia. Tuhan, terima kasih. Kami boleh beristirahat sekarang. Kami istirahat dalam hadirat-Mu. Oh, terima kasih. Balik lagi ke kita, doa kita, saudara. Apakah Tuhan tidak berdoa untuk kita? Bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Aku yang sudah berjaga-jaga 24 jam atas hidup. Kita masih punya anak berapa? Kita sudah marah-marah atau sudah pusing dengan anak itu. Gimana dengan orang tua kita yang dulu dengan punya banyak anak? Seandainya orang tua kita dulu seperti sekarang mungkin punya anak, ya dalam pikiran mereka, ya
Karena ikut program pemerintah, 2 anak cukup. Mungkin banyak di antara saudara tidak ada. Yang anaknya 15, 17. Oh, di kampung kan biasa, 11, 8. Wah, biasa, saudara. Dan ternyata lahirlah, saudara. Ketika dia mulai mengatakan sesuatu yang baru, itu sesat. Misalnya ketika dia bilang begini, aku tidak mengasihi semua orang. Ada di antara memang mereka itu yang adalah ya jadi hanya untuk dibakar saja. Ayo. Lalu dia bilang di sisi yang lain, dia bilang, dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Saudara, selama saudara hidup, mau sampai kapanpun, arti kekekalan itu. Sekarang ketika kita mulai menjalani kekekalan itu, kalau kita masih belum mempercayainya, maka kita akan hidup di keterbatasan. Tapi begitu sudah masuk ke dalam kekekalan, Allah sudah hidup berapa lama? Miliaran tahun. Tetapi apa yang membuat dia tetap semangat padahal dunia sudah rusak? Karena ada hidup di dalam. Dia bisa cepat sekali, tapi dia bisa santai ngopi dengan saudara. Dia bisa santai mengurus anak-anak kita melalui kita. Dia bisa sabar menunggu anak-anak kita. Apakah saudara mau sabar? Saudara, itulah hidup. Jadi sekali lagi saya katakan ya, jangan alasan pekerjaan. Sudah saya bilang, dalam kecepatan, misalnya seorang pelari cepat secepatnya, Tuhan ikut berlari cepat dengan dia. Sesibuk apapun. Haleluya. Baik, sudah jam 6:02. Nanti malam kita lanjut. Ceritanya masih panjang. Ya, baik. Pasti nikmatilah Tuhan sepanjang hari. Amin. Apapun yang engkau alami kemarin, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan kesusahan 10 menit cukuplah, kesusahan cukup 10 menit. Menit berikutnya sudah berubah. Amin. Itulah Allah kita. Itulah hidup. Nikmatilah Tuhan hari ini. Kebersamaan bersama dengan Tuhan. Dalam pekerjaan. Dalam mendidik anak. Dalam pekerjaan. Dalam hal apa saja. Nikmatilah Tuhan. Bersekutulah dengan Dia senantiasa. Jangan pisahkan dirimu dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatu dengan saudara. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Engkau sudah menolong kami semua. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Kita lanjutkan perjalanan ini Tuhan. Sepanjang hari kami menikmati Engkau. Engkaulah hidup kami. Engkaulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara.